Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan Iraltalk dimanapun berada. Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini di konten kita di Iraltalk, di mana selama kurang lebih 10-15 menit kita akan diskusi intens dan detail terkait dan isu-isu strategis di industri relation talk. Salah satunya yang saat ini sedang happening pasca dikeluarkannya peraturan pemerintah, yaitu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita akan bahas secara detail. Oh ya, ini kita lepas, tapi jangan khawatir, kita semua sudah sesuai dengan protokol, pembicara termasuk kru juga sudah mengikuti protokol kesehatan dan juga pemerintah. Insya Allah aman. Langsung saja, singkat cerita, kita hari ini kedatangan salah satu narasumber luar biasa, Bang Faisal Riza. Beliau adalah sekarang ini lebih senang disebut sebagai ER Coach, Indo Relation Coach. Nah, kita dapat kesempatan luar biasa nih, bisa sharing sama beliau tentang isu-isu kekinian di bidang industri relation. Selamat sore Bang Faisal. Selamat sore Bang Isnan. Sehat Bang? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Izin Oke, buka ya Bang? Siap. Udah aman kita semua Bang ya. Oke, ya. Protokol nomor 1 ya, rekan-rekan Iraltalk. Jangan khawatir. Itu juga jangan lupa teman-teman juga harus jadi concern ya. Ya Bang ya. Setuju. Oke, Bang. Kita langsung saja diskusi. Kesempatan kali ini kita akan bicara tentang salah satu, banyak sih ya variabel di industry relation talk, Iraltalk yang akan kita bahas. Salah satunya yang isu kekinian saat ini, bicara soal pasca keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Oke. Kita mulai dari satu substansi yang cukup krusial dan menarik perhatian banyak orang. Apa itu? Tentang PKWT. Lagi happening Bang. Aduh, kira-kira ini saya udah lihat banyak ulasan-ulasan di semua media sosial dan lain-lain. Nah, ini kita sudah dapat narasumber yang insya Allah valid. Sudah pasti keilmuan kompetensi sudah oke. Langsung saja Bang. Bantu kita dong Bang, sharing Bang. Ya. Kira-kira apa aja sih materi-materi terbaru di PP ini yang bicara soal PP dan undang-undang tentunya ya, bicara tentang PKWT. Monggo sharing ke kita Bang. Baik, Bang Isnan, berkaitan dengan PKWT ini hal yang sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat meskipun ada beberapa penyesuaian perubahan, tapi pada prinsipnya bahwa PKWT yang diberlaku di kita, bahwa pada prinsipnya tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan PKWT. Seringkali kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 13 gitu, orang banyak terjebak melihat PKWT itu dari periodisasi waktu. Seolah-olah kalau dibuat sudah paling lama 2 tahun, kemudian dapat diperpanjang paling lama 1 tahun, atau dilakukan pembaharuan paling lama 2 tahun, seolah-olah PKWT-nya sudah sesuai dengan ketentuan. Padahal belum tentu bahwa objeknya itu boleh atau tidak untuk di PKWT. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja mengembalikan kepada hitohnya bahwa tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan PKWT. Jadi jangan lagi kita terjebak pada periodisasi waktu. Oke, kalau kita berbicara PKWT ada 2. Pertama adalah PKWT yang berkaitan dengan jangka waktu. Yang pertama adalah untuk jangka waktu adalah diperkirakan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua adalah untuk pekerjaan yang bersifat musiman, musim atau cuaca tertentu atau kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah objeknya adalah berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru, produk tambahan atau produk yang masih di dalam masa penjajakan. Itu yang pertama berkaitan jangka waktu. Durasinya diatur adalah paling lama 5 tahun, secara kumulatif 5 tahun. Oke. Kemudian yang kedua adalah untuk objeknya adalah objek PKWT yaitu selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang pertama adalah pekerjaan yang sekali selesai. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang bersifat sementara. Kemudian yang paling penting adalah untuk PKWT, untuk objeknya selesainya suatu pekerjaan tertentu harus dimuat batasan atau ruang lingkup yang seperti apa ketika objeknya selesai itu seperti apa. Misalnya diperjanjikan untuk membangun suatu jembatan. Maka ketika jembatan tersebut selesai, maka demi hukum hubungan kerjanya juga berakhir. Kenapa? Karena memang sejak awal PKWT-nya adalah untuk objek selesainya suatu pekerjaan tertentu. Oke, jadi bicara objeknya sebetulnya nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan, masih sama kok seperti itu. Cuman lebih kepada durasi waktu. Artinya yang menjadi konteks utama adalah dari segi waktunya ya, yang ada kemudian perubahan ya. Yang jadi salah tafsir, ada yang kemudian menafsirkan atau isu ya, isu bahwa lebih dari 5 tahun atau malah ekstrimnya selama bisa di PKWT. Itu enggak ya? Enggak Bang. Itu enggak ya? Enggak. Kalaupun ada perpanjangan pembaharuan itu
kumulatif tetap ya di 5 tahun itu ya Bang ya? Ya, kalau kita melihat PKWT berdasarkan jangka waktu dapat diperpanjang kemudian dengan jangka waktu perpanjangan sesuai dengan kesepakatan. Artinya sepakati tapi tidak lebih dari 5 tahun. Betul. Itu poin, catat ya. Oke. Kemudian ada satu lagi Bang. Apa nih, kalau Bang? kita lihat di dalam PKWT tersebut dibuka lagi kemudian ruang bahwa ada PKWT untuk pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, kalau kita lihat dibaca secara di dalam PP-nya itu adalah berkaitan dengan perjanjian kerja harian. Kalau dulu di dalam Kepmen 100 kita lebih dikenal sebagai pekerja harian lepas, PHL. Nah, di sini disebutkan sebagai perjanjian kerja harian. Yang menarik Bang adalah di sini apakah ketentuan tersebut ini bersifat tertutup atau terbuka? Kalau tertutup ya berarti yang namanya perjanjian PKWT tertentu tersebut adalah di selain jangka waktu sama selesai suatu pekerjaan tertentu adalah hanya perjanjian kerja harian. Kalau memang bersifat tertutup. Tapi kalau bersifat terbuka, maka dimungkinkan ya kan ada objek-objek pekerjaan yang di luar jangka waktu maupun selesainya suatu pekerjaan tertentu yang boleh di PKWT. Misalnya, contohnya apa Bang? Kira-kira. Untuk pekerjaan yang misalnya berkaitan dengan pesanan. Gitu, berkaitan dengan adanya order. Nah, apakah itu bisa di PKWT atau tidak? Kalau kita ngelihat sebelum Undang-Undang 13, ada beberapa putusan PHI dan Mahkamah Agung membolehkan hal tersebut. Nah, kemudian kita juga harus menunggu nih bagaimana implementasinya, apakah kemudian hakim membolehkan atau tidak. Iya sih, memang kalau bicara trennya ada ya. Ada, seperti itu. Kemudian order atau purchase order, job dan lain-lain itu jadi sebuah alasan, objek untuk kemudian bisa di PKWT. Gitu. Memang kita kebanyakan melihat orang itu hanya melihat hukum ketenaga kerjaan ya hanya Undang-Undang 13, Undang-Undang 11, 2020 dan peraturan pelaksanaannya. Padahal masih ada sumber hukum lainnya yang bisa menjadi pedoman atau rujukan kita melihat bagaimana implementasinya. Yaitu berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan juga putusan dari Mahkamah Agung. Artinya itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Iya, bisa jadi bahan pertimbangan kita. Satu lagi nih, saya yakin timbul pertanyaan di benak kita yang Bapak Ibu atau rekan-rekan IR Talk ingin tanyakan terkait dengan PKWT. Ada satu makhluk baru. Apa itu? Kompensasi. Itu kan nggak ada Bang. Iya. Makhluk apa ini kompensasi Bang? Apakah sama dengan pasangan atau bagaimana? Bisa bantu Bang? Bahwa berkaitan dengan kompensasi tentu berbeda dengan kalau kita berbicara pesangon. Memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sebuah aturan baru ketika hubungan kerja PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan namanya uang kompensasi. Nah, kenapa kemudian pemerintah mengatur hal tersebut? Kalau menurut saya ini merupakan sebagai suatu jalan tengah dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja kontrak. Karena suatu keniscayaan bagi suatu negara kemudian untuk menghilangkan praktek kontrak kerja. Sehingga jalan tengahnya adalah memberikan perlindungan. Nah, kenapa orang kemudian lebih pengen diikat hubungan kerjanya dengan PKWTT atau pekerja tetap dibandingkan dengan pekerja kontrak? Ada dua Bang. Yang pertama adalah berkaitan dengan kelangsungan hubungan kerja. Yang kedua adalah berbicara mengenai kompensasi. Kalau pekerja tetap begitu di PHK dia mendapatkan pesangon, uang penggantian masa kerja dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam aturan ini diberikanlah namanya uang kompensasi. Ini sebagai jalan tengah bagi pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada pekerja kontrak khususnya. Hitungannya gimana Bang? Hitungannya adalah ketika hubungan kerja berakhir, PKWT-nya berakhir, maka pekerja PKWT tersebut berhak mendapatkan uang kompensasi. Nah, bagaimana dengan nilainya? Kalau dia bekerja di dalam lebih dari 1 bulan, kurang dari 1 tahun, maka dia mendapatkan proporsional. Misalnya dia bekerja 2 bulan, 2/12 kali upah sebulan. Kemudian kalau dia bekerja sudah 1 tahun, maka dia berhak mendapatkan 1 bulan upah. Kemudian lebih dari setahun? Kalau lebih dari setahun, maka misalnya 1,5 tahun ya, misalnya 18 bulan per 18/12 dikali upah sebulan. Gitu. Itu udah definitif hitungannya ya? Definitif, sudah ada hitungannya secara proporsional. Artinya nggak boleh bertentangan, tapi lebih bagus boleh kan? Seperti itu ya, kalau gitu ya, kali ada pengaturan beda boleh. Boleh misalnya mau ngasih lebih gitu, boleh. Apalagi kan melihat tentu yang dilihat bukan hanya sebatas statusnya, tapi kemudian bagaimana membangun engagement-nya ke depan antara pekerja dengan pengusaha, terutama untuk pekerja kontrak. Terakhir Bang, kita selalu bicara pada aturan main.
PKWT kan sebenarnya diatur di Kepmen 100 ya, 2004 ya. Sekarang gimana tuh nasibnya tuh Pak? Oke. 100 2004 pasca PP dan Cipta Kerja ini berlaku nggak tuh? Tentu kalau kita melihat kaidah hukumnya pertama, kalau secara substansi, apa yang diatur di dalam Kepmen 100 semua sudah diatur di dalam PP 35 tahun 2021 ini. Kemudian kalau kita lihat secara kaidah hukumnya, tentu suatu peraturan yang lama, ketika ada suatu peraturan baru, maka yang berlaku adalah yang paling terbaru. Seperti itu, Bang. Itu ya, lebih ke arah dilihat dari sisi asas hukumnya kembali ya. Secara substansi semua sudah di-cover kok yang ada di dalam Kepmen 100 di dalam PP 35 ini. Artinya kalau sudah diatur di PP, maka Kepmen dikesampingkan. Kalau belum ada diatur di PP, bisa lihat di Kepmen ya. Betul. Kayaknya 100% sih udah di-cover. Sudah di-cover semua, Bang. Tapi kudu jeli kita. Kudu jeli, betul. Oke, luar biasa, singkat padat, tapi saya pikir sudah sangat menjawab begitu. Bagi yang masih kurang, karena durasi kita terbatas, nggak apa-apa, tapi kita punya ruang untuk diskusi di komen, Bang. Siap. Jadi nanti rekan-rekan IELTalk, Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, monggo silakan komen di komen channel kita. Nanti akan dibantu dijawab sama Bang Faisal. Siap, gitu ya. boleh. Silakan monggo. Sekali juga jangan lupa di-subscribe. Dan kalau memang ini ada manfaat dan faedahnya, monggo disebarluaskan. Biar jadi amal ibadah, Bang. Jariah ilmu, Bang. Amin, Allahumma amin, betul sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan IELTalk, di kesempatan kali ini kita cukupkan pembahasan tentang PKWT. Kita akan lanjut lagi nanti pembahasan selanjutnya, Bang ya, tentang boleh? Ini menarik nih. PHK dan kompensasi atau pesangon ya, penting juga nih buat semua ya, baik pengusaha maupun pekerja. Tapi di kesempatan ini kita cukupkan dulu, Bang ya. Oke, siap. Kita tutup kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Faisal Riza, sama-sama. coach kita, sehat selalu, dan jangan lupa terus stay tune dan lihat acara-acara yang lebih lanjut di IELTalk lebih lanjut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.